Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, kita kembali lagi ya. Untuk materi kali ini itu tentang gimana sih memahami font style pada CSS. Teman-teman mungkin udah belajar ya kemarin di video saya sebelumnya itu tentang penempatan CSS. Oke, sekarang kita langsung ke mengimplementasikan ya CSS-nya pada halaman web yang kita buat. Oke, teman-teman juga kita langsung simak materinya ya teman-teman ya. Oke, untuk properti font pada CSS ini itu ada beberapa, yang di sini ada 6. Nanti kita akan tambahin satu lagi karena ada untuk singkatan, nanti adalah di belakang. Oke, untuk properti font yang pertama itu ada font family. Nah, font family itu gunanya untuk apa sih gitu ya? Nah, dia untuk mengatur jenis font yang akan digunakan. Jadi nanti teman-teman kalau di MS Word tuh biasanya untuk mengganti fontnya gitu ya, fontnya misalkan Arial atau Verdana atau sans serif atau yang lain sebagainya, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan font family. Oke, yang kedua itu ada font size. Nah, untuk font size itu teman udah tahu lah, itu untuk mengatur ukuran font ya, untuk size gitu ya, ukuran font. Kemudian yang ketiga ada font weight. Nah, ini untuk mengatur ketebalan font. Jadi nanti kita lihat di prakteknya ya teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu langsung gitu ya. Oke, yang keempat itu ada font varian. Nah, font varian itu untuk mengubah font menjadi small caps lock. Nah, apa tuh small caps lock? Nanti kita lihat di belakang, nanti kita ajarkan ya. Oke, yang berikutnya yang kelima ada font style. Nah, di sini untuk mengubah font menjadi bercetak miring gitu. Jadi nanti kita bisa lihat ada normalnya, miring dan lain-lain. Kemudian untuk yang keenam itu ada line height. Itu untuk mengatur baris, mengatur spasi antar baris. Ini biasanya itu sih di MS itu pakai yang ada di paragraf yang after sama before, nanti ada spasinya gitu. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja. Yang pertama kita akan belajar untuk font family. Nah, di font family itu value-nya ada 2, yaitu ada yang pertama ada nama fontnya atau jenis fontnya, yang kedua ada generic family-nya. Oke, di sini akan gunakan 2 tag. Yang pertama tuh ada H1 sama P, heading 1 sama paragraf ya teman-teman ya. Teman-teman udah belajar lah ya. Kalau misalkan memang belum tahu, silahkan buka video kita yang mengenai tentang HTML. Nanti teman-teman belajar di sana, akan kita jelaskan lagi tentang tag HTML itu. Oke, untuk H1, nah di sini ada font family. Kita gunakan font family. Kemudian misalkan kita gunakan fontnya misalkan ada Arial. Nah, ini maksudnya apa, kok ada 3 gitu ya. Jadi yang pertama ini itu kalau misalkan dia ada, dia langsung menambahkan fontnya Arial. Nah, kalau misalkan dia nggak ditemukan di font Arialnya, nanti akan mereplace yang kedua nih, ada font Verdana. Nah, kalau misalkan ini juga nggak ada ya, berarti yang ketiga itu ada sans serif kayak gitu. Jadi dia akan biar nggak terjadi error atau mungkin nggak tampil sama sekali, nanti bisa teman-teman pakai seperti ini. Yang paragraf juga sama lah, dia ada Georgia sama serif gitu ya. Nah, yang belakang ini itunya disebutnya itu generic family ya teman-teman ya. Yang depannya juga dia nama fontnya gitu. Oke, penggunaan seperti ini, contoh penggunaan font family gitu ya. Font family ya seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal teman-teman ini aja. Nah, teman-teman mau nulis dulu silahkan, saya apa di pause aja, nanti baru teman-teman ikutin untuk next stepnya.
Oke, kita langsung buka codingannya. Kita langsung masukkan di sini. Ini ada satu. Nah, ada font family. Oke, ada Arial, Verdana, dan sans serif. Oke, nah berikutnya juga ada P. Di sini juga font family. Ini kita pakainya Georgia. Kenapa dibedain? Nggak apa-apa, ini buat mencoba ya. Nah, hasilnya apa? Kita coba lihat di browsernya. Ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya, udah biasa pakai browser beginian ya. Oke, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Itu ada font size. Nah, font size itu ada 3, ada pixel, persen, sama M. Nah, kalau pixel itu fix ya, jadi dia nggak akan mengikuti layarnya mau besar atau kecil. Kemudian kalau persentase dia akan mengikuti sesuai dengan layarnya. Itu harus diperhatiin dulu, oke? Ups. Nah, kalau font size sama lah, nanti teman-teman dikasih font size ada 100 px misalkan gitu. Oke, font size misalkan ini 100 px. Nah, kayak gitu, jadi jelas ya, gede banget ya. 100.000 pun boleh, bebas, ini sesuai teman-teman pakainya aja. Oke, yang berikutnya ada font weight. Nah, itu value nya ada 5. Nanti silahkan teman-teman coba sendiri ya. Untuk ada lighter, normal, ada 100 sampai 900, kemudian ada bold, ada border gitu ya. Nanti teman-teman cobain sendiri aja ya, jadi biar lebih paham sendiri kalau nyoba. Oke, untuk sampelnya kita kasih yang font weight untuk normal. Font weight normal. Jadi kalaupun nanti ada yang lain juga nggak bisa gitu. Tuh, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya itu ada font varian. Nah, value tipenya, value-nya ada 2, yaitu normal sama small caps. Nah, sini udah kelihatan ya, jauh ada. Kalau normal itu dia ada huruf kecil, huruf besar, tidak mencampur ataupun dicampurkan atau lain-lain sebagainya. Karena tulisannya ini gitu ya. Oke, untuk yang small caps, nah ini bedanya apa sih? Kalau small caps itu kan tadi kan, kalau yang normal itu kan yang depannya doang nih yang gede, atau mungkin semua dari kata itu kayak gini gitu ya, balok gitu ya. Ternyata enggak. Nah, nanti kita bisa belajar seperti ini. Jadi ini untuk small caps lock gitu. Nah, untuk yang atas ini itu normal variannya. Oke, kita coba untuk small caps ini, itu kalau misalnya kita pergi nggak bawa ini juga bisa kita gunain. Tuh, kita isi lagi font varian, ada small caps. Oke, nah kan kayak gini. Nah, contohnya oke. Nah, ada di sini font style gitu ya. Font style itu ada 3 value. Yang pertama ada normal, yang kedua italic, itu untuk membuat font menjadi miring. Kemudian oblique itu juga sama, membuatnya miring, cuman tidak sempurna untuk yang italic. Nah, contohnya H1 font style italic kayak gitu ya. Jadi jangan sampai bingung aja gitu. Oke,
Kita akan coba masuk ke sistemnya, kita inputin satu font style. Kita contohnya misalkan kita kasih nih ada italic gitu ya. Oke, save. Tuh agak miring, cuman memang tidak miring-miring banget gitu ya. Oke, berikutnya ada line height. Nah, line height ini filenya ada 3 juga, dia ada normal, ada pixel, kemudian ada M. Nah, biasanya kita nulisnya begini ya, misalkan dia ditaruhnya di P gitu biar sama persis tingginya sama. Nah, di sini ada P, kemudian ini ada line height 50% ya gitu. Nah, nanti teman-teman juga teman-teman juga bisa pakai kok ini untuk membuat miring dan sebagainya. Nah, ini untuk penggunaan font style ya, sama aja. Nah, kalau caps lock tadi tuh nggak kelihatan gitu ya, jadi dia ininya gede semua gitu nih, kita lihat di sini ya. Nah, tuh 50 px. Nah, px itu dia fix, misalnya segitu, mau digedein kecil juga sama aja gitu ya. Oke, kita coba juga line height ya. Biasanya kan di posisinya di paragraf gitu ya, jadi nanti kelihatan juga line graph, line height. Nah, ini misalkan 20 deh. Oke, untuk line height, oke, kita coba lihat. Nah, tuh panjang ya, jangan 20 lah, kepanjangan, misalkan 5. Oke, varian ini font style. Nah, nanti teman-teman juga bisa pakai penyederhanaan, jadi ada font style, font varian, font height, size, dan lain sebagainya gitu ya, dan juga font-fontnya. Nah, untuk penulisnya juga harus seperti ini. Kalau nggak ada yang ini, lompatan aja, tapi jangan dikosongin. Ini begini, ada font style, ada font varian dan sebagainya, ini dijadiin satu, jadi kita nggak usah bikin satu terlalu lama gitu ya. Nah, mungkin itu materinya. Mungkin teman-teman ada yang belum jelas gitu ya, nanti boleh ditanyain di kolom komentar kita. Kemudian kalau teman-teman misalkan nggak paham, tanyain aja ya. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman udah paham ya gitu. Udah paham, mungkin dicukupkan sekian dulu. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanyain. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka, jangan lupa di subscribe. Teman-teman bisa mengikuti video tutorial yang akan kita buatkan di YouTube ini. Kemudian jangan lupa di share biar teman-temannya juga pada tahu kalian udah nonton video kita dan videonya bagus gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya.
itu untuk support kita agar kita selalu bisa update terus konten-konten kita. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.